Selamat pagi anak-anak, selamat berjumpa. Selamat memasuki tahun ajaran 2020-2021. Tema pertemuan kita pertama yaitu Aku Citra Allah yang Unik. Sebelum kita melanjutkan pertemuan kita, mari kita awali dengan doa pembukaan. Kita menyiapkan diri untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Baik, kami bersyukur karena berkat penyertaan-Mu, kami dapat berkumpul di sini sebagai saudara. Kami mohon bantuan Roh Kudus-Mu untuk membimbing dan mengarahkan hati kami, supaya kami belajar mengenal diri dengan segala keunikan, sehingga kelak kami mampu menempatkan diri secara benar dalam pergaulan dengan semua teman kami di sekolah ini dan juga dengan sesama di sekitar kami. Semoga dalam kebersamaan satu sama lain, kami senantiasa meneladani Yesus Kristus, Putra-Mu, sebab Dialah Juru Selamat kami. Amin. Ibu sudah sampaikan tema kita pada hari ini adalah Aku Citra Allah yang Unik. Manusia itu unik. Manusia itu adalah citra Allah. Unik adalah segala sesuatu yang membedakan dengan orang lain. Citra Allah adalah rupa atau gambar. Dengan keunikan kita itu yang beda dengan orang lain, itu adalah anugerah yang diberikan Allah kepada kita. Keunikan-keunikan itu dapat dilihat atau diamati dari beberapa hal, antara lain fisik, psikis, bakat atau kemampuan, serta pengalaman-pengalaman yang kita miliki. Keunikan diri itu merupakan anugerah yang menjadikan diri seseorang beda dan dapat dikenal dan diperlakukan secara khusus. Bukan sulit untuk dibayangkan, karena semua manusia itu sama dalam segala hal. Anak-anak yang terkasih, ada beberapa tujuan dari tema ini yang harus kita capai, yaitu dari segi sikap, dari segi pengetahuan, dari segi keterampilan. Segi sikap, kita mampu menyatakan rasa syukur atas diri kita diciptakan sebagai Allah yang unik, percaya diri terhadap keunikan, bertanggung jawab, disiplin dalam proses pembelajaran, bersikap kritis, santun, percaya diri, dan pantang menyerah, serta memiliki sikap responsif, berpikir kritis dan proaktif atau kreatif, serta mampu berkomunikasi dan bekerja sama dengan baik. Sekarang dari segi pengetahuan. Dari segi pengetahuan ada 4. Yang pertama, kita bisa menginventarisasikan atau menginventaris ciri-ciri yang menjadi seorang itu unik. Yang kedua, kita bisa menganalisis sikap-sikap yang muncul dalam menghadapi keunikan beserta dampaknya pada tindakan. Yang ketiga, membedakan manusia dan ciptaan lainnya. Dan yang keempat,
kita menemukan dan merumuskan makna manusia sebagai citra Allah berdasarkan Kitab Kejadian bab 1 ayat 26 sampai 28. Itu 4 dari segi keterampilan. Dan segi yang ketiga adalah segi keterampilan. Oh ya, itu tadi yang 4 itu adalah dari segi pengetahuan. Sekarang segi keterampilan. Kita mampu menyusun doa tertulis yang mengungkapkan syukur karena diciptakan Allah unik adanya. Baik anak-anak yang terkasih, sekarang kita mengamati gambar yang tampil di depan. Gambar ini adalah aku, manusia yang unik. Kita amati semua yang ada di situ. Lingkar, pegang tangan perempuan, ada yang baju merah, baju kuning, baju coklat, ada yang rambut keriting, ada yang lurus, ada yang kepang, ada yang gendut, ada yang tinggi, macam-macam. Lalu yang berikut, kita mengamati juga gambar ini. Gambar ini adalah sebuah bungkusan kado. Kalau dalam buku siswa, yang membawa buku siswa, lihat halaman 2. Kita lihat dalam kado ini ada beberapa lapisan warna, merah, kuning, putih, dan biru. Lapisan merah misalnya berisikan tentang rambut lurus, keriting, hidung pesek, mancung, wajah cantik, wajah ganteng, dan sebagainya. Fisik. Lapisan yang kedua berwarna kuning, berisikan sifat yang baik, ramah tamah, bersahaja, bertanggung jawab, dan sebagainya. Lapisan warna putih yang berisikan bakat dan kemampuan. Dan lapisan paling terakhir adalah lapisan yang berwarna biru yang berisikan pengalaman-pengalaman yang menggembirakan di sekolah maupun di rumah. Baik anak-anak, dari kedua gambar yang ditayangkan tadi, mari kita duduk dengan tenang, hening, lalu buka lapisan demi lapisan dan tuliskan masing-masing isi lapisan kado kita masing-masing dengan teliti pada tabel berikut. Jangan sampai ada yang terlupakan atau terlewatkan. Kita lihat. Yang pertama, kita isikan fisik. Fisik kita yang bagaimana, tinggi, kurus, hitam, pendek, dan sebagainya. Sesuai dengan keadaan diri kita sendiri. Yang kedua, bagian sifat baik. Sifat baik saya, gembira, pemaaf, pengampun, dan sebagainya. Tabel yang berikut, bakat atau kemampuan. Isi kita punya bakat-bakat apa? Saya menyanyi, main bola kaki, pingpong, menari, menyanyi, dan sebagainya. Lalu yang berikut, pengalaman-pengalaman yang menggembirakan. Kita tulis, menemukan pengalaman-pengalaman dalam diri, lalu dituliskan dalam tabel sesuai dengan urutan, dan seterusnya. Lalu sesudah kita tulis, mintalah 1 atau 2 orang teman dekatmu untuk mencoba membaca dan menambahkan isi kadomu. Kasih dia, coba kau baca, lalu kau tambah yang kurang, yang mungkin kamu lihat. Bila sudah selesai, bacalah kembali. Lalu bandingkan catatanmu dengan catatan temanmu itu. Lalu
pikiran atau perasaan apa yang muncul pada saat dan setelah kamu bertukar isi kado dengan temanmu itu? Setelah temanmu mengisi, menambah bahwa ini yang belum kau tulis, kau perasaan apa? Adakah hal-hal yang ingin kamu katakan atau kamu pertanyakan dengan penambahannya tadi? Baik anak-anak, ciri-ciri yang menjadikan seorang disebut unik diamati dari 4 segi. Segi fisik, psikis, bakat atau kemampuan, dan juga pengalaman-pengalaman yang dimiliki, yang dialami setiap hari. Sekarang sikap-sikap yang muncul dalam menghadapi keunikan. Anak-anak, dalam setiap pribadi kita pasti ada 2 sikap yang muncul, yaitu positif dan negatif. Positif, pengalaman-pengalaman yang dimiliki yaitu menerima keunikan sebagai anugerah, bangga bahwa dirinya berbeda, bersyukur bahwa apa yang punya, yang ada pada dirinya merupakan pemberian Tuhan yang baik dan baik adanya. Itu sikap orang yang menerima, sikap positif. Dia menerima, dia bangga, dia bersyukur, karena itu adalah pemberian Tuhan. Tapi sebagai manusia juga akan ada sikap negatif. Sikap negatif itu merasa tidak puas, tidak terima, menutup diri. Tidak terimanya bahkan dia bisa, dia hitam, dia tidak terima, maunya putih. Sehingga dia berusaha memakai segala macam produk supaya dia putih. Lalu dia berusaha yang gendut, yang gemuk, minum berbagai macam obat supaya dia kurus dan ramping. Itu adalah gejala-gejala atau sikap-sikap orang yang tidak menerima dirinya. Dan dia beranggapan bahwa penampilan luar itu lebih penting. Sehingga yang hitam menjadi putih, rambut lurus, rambut keriting menjadi lurus, yang lurus menjadi keriting, dan berbagai macam. Baik anak-anak, mari kita melihat dalam kitab suci apa yang kitab suci katakan tentang manusia sebagai citra Allah. Kita membuka kitab Kejadian bab 1 ayat 26 sampai 28. Mari kita membaca teks secara bersama-sama. Yang tidak bawa kitab suci, kita baca yang ada di depan. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan. Diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah. Penuhilah bumi dan takluklah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Baik anak-anak, setelah kita membaca teks, mari kita mendalami teks ini dengan beberapa pertanyaan sebagai berikut. Dan pertanyaan-pertanyaan ini kalian harus mencatatnya dan mengerjakan di buku pekerjaan atau buku tugas. Pertanyaan yang pertama, mengapa Tuhan menciptakan manusia menurut citranya?
Yang kedua, mengapa manusia merupakan ciptaan Tuhan yang paling mulia? Yang ketiga, apa yang dimaksud dengan kata citra? Yang keempat, mengapa manusia itu dikatakan unik? Anak-anakku sekalian, setelah kita membaca teks kitab suci, mendalami teks, maka mari kita membacakan doa syukur atas keunikan diri ini. Kita ambil sikap yang pantas, kita berdoa. Allah yang maha baik, kami bersyukur karena berkat penyertaan-Mu, kami dapat berkumpul di SMP Negeri 1 Ende ini sebagai saudara. Kami mohon bantuan Roh Kudus-Mu supaya kami belajar mengenal diri dengan segala keunikannya, sehingga kelak kami mampu menempatkan diri secara benar dalam pergaulan dengan sesama teman kami di sekolah ini dan juga dengan sesama di sekitar kami. Semoga dalam kebersamaan satu sama lain kami senantiasa meneladani Yesus Kristus Putra-Mu, sebab Dialah juru selamat kami kini dan sepanjang segala abad. Amin. Oke, anak-anakku sekalian, kita mempunyai kebiasaan untuk mewujudkan penerimaan akan keunikan diri. Itu dengan cara apa? Banyak cara. Tapi ada 4 cara yang ibu tawarkan atau ibu tuliskan. Yang pertama, kita bisa dengan berolahraga, bernyanyi, berpuisi, bermain musik, dan sebagainya. Dan sekarang mari kita memberikan kesimpulan secara bersama. Kita lihat kesimpulan ini secara bersama-sama. Yang pertama, dalam kisah pencipta dikatakan bahwa manusia diciptakan sebagai citra Allah. Artinya serupa dan segambar dengan Allah. Kata serupa dan segambar sekaligus melukiskan secara tepat bahwa manusia dan Allah berbeda. Sejauh terlukiskan dalam kitab suci, istilah citra Allah itu hanya dikatakan pada manusia, tidak dikenakan pada ciptaan Tuhan lainnya. Hanya manusia lain sebut citra Allah. Karena manusia diciptakan sebagai citra Allah, manusia memiliki martabat sebagai pribadi. Ia bukan hanya sesuatu, melainkan seseorang. Ia mengenal diri sendiri, menjadi tuan atas diri sendiri, mengabdikan diri dalam kebebasan, dan hidup dalam kebersamaan dengan orang lain, dan dipanggil membangun relasi dengan Allah penciptanya. Yang berikut, sebagai citra Allah, manusia sepantasnya memancarkan diri Allah. Maka kalau Allah Maha Rahim, manusia pun harus penuh pengampun. Kalau Allah Maha Baik, maka manusia pun harus murah hati. Sebagai citranya, Allah melengkapi manusia dengan akal budi, kebebasan, hati nurani. Kemampuan-kemampuan dasar itulah yang membedakan antara manusia dan ciptaan Tuhan lainnya. Ia adalah ciptaan Allah yang bermartabat luhur. Sekarang anak-anak, ada lagi pertanyaan-pertanyaan dari kesimpulan tadi itu. Ibu menyampaikan 4 pertanyaan yang kamu harus jawab atau kamu kerjakan juga dalam buku tugas. Yang pertama, mengapa manusia itu dikatakan unik?
Lalu tuliskan 3 ciri yang menjadikan seorang disebut unik. Yang ketiga, jelaskan makna manusia sebagai citra Allah menurut kitab Kejadian 1 ayat 26 sampai 28. Dan uraikanlah manusia merupakan ciptaan Allah yang bermartabat luhur. Baik anak-anakku sekalian, sekarang kita refleksi diri. Hari ini kamu telah belajar menyadari bahwa kamu ini adalah citra Allah yang unik. Sekarang rasakan kembali apa yang sudah kamu pelajari. Untuk itu coba kamu baca dan meresapkan kembali kutipan kitab Kejadian dengan cara mengamati kata per kata yang dicetak dengan tanda merah dengan namamu sendiri. Jadi yang tulisan merah itu kamu sebut kamu punya nama sendiri. Kamu sebut kamu punya jenis kelamin. Kalau laki-laki, laki-laki. Kalau perempuan, jangan sebut laki dan perempuan. Oke? Mari kita baca bersama. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan menurut gambar dan rupa kita, supaya berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya. Diciptakannya mereka. Allah memberkati. Lalu Allah berfirman kepada, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan takluklah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Oke, anak-anak, sekarang ada tugas lagi. Tugasnya yang pertama, bacalah dalam hati sekali lagi kutipan tersebut. Refleksi tadi secara perlahan dan rasakan makna kata-kata tersebut dalam dirimu. Yang kedua, kalau Tuhan ada di hadapanmu saat itu, apa yang kamu katakan kepadanya tentang dirimu? Apakah kamu akan mengatakan, Tuhan, saya menyesal Engkau menciptakan aku seperti ini? Atau Tuhan, saya tetap ingin seperti ini? Karena iya atau apa? Katakan dengan jujur kepada Tuhan apa yang ingin kamu katakan. Setelah kamu mengatakan semua itu, sekarang dengan hening dan tenang, tuliskanlah apa yang sebaiknya kalian lakukan untuk menjaga keadaanmu sebagai citra Allah yang unik. Tulis 2 atau 3 hal saja yang benar-benar akan kamu lakukan. Dan ini di sini merupakan satu niat kamu akan yang kamu jalankan atau yang kamu hayati dalam kehidupan yang akan datang atau kehidupan mulai hari ini, besok dan selanjutnya. Itu sebagai suatu niat. Lalu yang keempat, dalam suasana hening ungkapkan juga perasaanmu dan cara menuliskan doa syukur menurut kata-katamu sendiri. Yang ketiga tadi adalah suatu niat yang kamu harus laksanakan. Dan yang keempat, dan itu adalah termasuk sikap. Yang keempat ini adalah termasuk suatu keterampilan menyusun doa syukur. Oke anak-anak, kalau sudah sampai pada tugas yang harus kita kerjakan di rumah, dan ini ada berapa tugas memang, maka pelajaran kita sudah berakhir. Dan sebelumnya Ibu menyampaikan bahwa
Pertemuan kita kali berikut bertemakan tugasku sebagai citra Allah. Tugasku sebagai citra Allah. Untuk itu, segala tugas-tugas PR-PR yang ditugaskan hari ini harus dikerjakan dan dikumpul. Sehingga kita dapat menilai sejauh mana ketercapaian kita dalam proses pembelajaran hari ini. Dan ingat, harus kerjakan dengan sungguh-sungguh. Karena nilai kamu menentukan keberhasilan kamu sendiri. Oke? Sekarang mari kita duduk yang sopan, mau mengakhiri pertemuan kita dengan doa penutup. Kita siapkan Mazmur 8 ayat 2 sampai 10. Kita membacakan ini sebagai doa penutup. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita baca bersama-sama. Manusia hina sebagai makhluk mulia. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Keagungan-Mu yang mengatasi langit dinyanyikan. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, telah Kau letakkan dasar kekuatan karena lawan-Mu, untuk membungkam musuh dan penendam. Jika aku melihat langit-Mu, buatan jari-Mu, bulan dan bintang-bintang yang Kau tetapkan, apakah manusia sehingga Engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga Engkau mengindahkannya? Namun Engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah, dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas lautan. Tangan-Mu segala-galanya telah Kau letakkan di bawah kakinya. Kambing domba dan lembu sapi sekalian, juga binatang-binatangnya di padang, burung-burung di udara dan ikan-ikan di laut, dan apa yang melintasi arus lautan. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih anak-anak atas kebersamaan dan partisipasi kita selama proses kegiatan belajar mengajar hari ini. Semoga kita tetap semangat untuk mengikuti pelajaran dan mengerjakan segala tugas dan kewajiban kita, sehingga kita pun memperoleh suatu keberhasilan dengan menunjukkan nilai yang tuntas. Ingat, nilai kita KKM kita 70. Kita kejar sehingga kita boleh berhasil. Selamat, terima kasih. Salam jumpa.